Banyak orang yang bilang bahwasanya kerja di Indomaret itu enak, santai, tanpa beban, diem di ruangan, AC. Intinya enak deh pokoknya, nggak ada bebannya sama sekali. Kata siapa bro? Dengerin video selanjutnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis, tentunya di channel Duru Napis ini yang menjelaskan tentang seputar pekerjaan. Maka dari itu bagi kalian yang baru mampir dan nonton video ini, yang baru melihat channel ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Oke, kalau misalkan kalian sudah like, komen, dan subscribe, mari kita lanjut ke video intinya. Pekerjaan di Indomaret itu ngapain aja sih? Pegawai-pegawai Indomaret itu ngapain aja sih di dalamnya? Apakah cuma diem aja? Apakah hanya sekedar melayani pelanggan yang datang? Ataupun hanya sekedar tiduran gitu kalau misalkan lagi sepi? Nah, mungkin ada orang yang berpersepsi ataupun orang yang mikir ke situ ya. Kalau misalkan pegawai Indomaret itu hanya enak-enak, hanya santai di dalamnya tanpa ada beban, tanpa ada pemikiran yang mumet gitu. Itu saya katakan salah. Saya katakan itu Anda tidak benar. Soalnya kenapa? Soalnya kerja di Indomaret itu penuh dengan resiko, penuh dengan beban dan penuh dengan tanggung jawab. Akan tetapi resiko dan beban itu semua bisa kita minimalisir dengan kemampuan ataupun kehati-hatian kita gitu. Oke, akan saya jelaskan mulai dari awal sampai akhir. Kerjanya itu ngapain aja sih gitu. Kerja di Indomaret itu seperti apa sih gitu. Saya ceritakan ataupun akan saya beri gambaran dari pertama kali aja. Maksudnya pertama kali kita buka toko. Dari rumah nih, dari rumah kita pakai seragam, pakai name tag ya. Cuman kali ini name tag saya tidak dipasang, hanya sekedar bikin konten kan. Dan setelah kita menggunakan seragam SOP, menggunakan baju, name tag, kepala rapi dari atas sampai bawah, rambut rapi, lalu berpakaian wangi dan bersih, lalu memakai kaos kaki hitam, sepatu hitam, dan celana biru dongker, kita berangkat. Nah, dan kita menuju ke toko. Lalu hal yang pertama kali kita lakukan tentunya membuka kunci toko, karena kita tidak akan bisa masuk ke dalam toko tanpa dibuka kuncinya, betul kan? Nah, setelah kita buka toko, baru kita melaksanakan tugas yang ada di dalam toko. Nah, ini apa aja sih pekerjaan seorang pegawai Indomaret itu? Yang pertama kali adalah kita absen terlebih dahulu menggunakan pinjer. Jadi di sana itu dekat komputernya itu tuh ada komputer, ada nanti yang buat pinjer itu. Nah, kita pertama kali itu absen. Dan setelah absen kita itu inisial. Inisial itu apa? Inisial itu kita itu menerima uang pinjaman sebesar 500.000 dari perusahaan. Dari mana uangnya? Ada di toko tersebut, di dalam itu kan, di brankas. Nah, kalau misalkan kita sebelum inisial, kita itu tidak bisa melakukan penjualan ataupun kita itu tidak bisa menerima pelanggan yang masuk. Nanti ketika ada pelanggan masuk nih, nah dia itu tidak akan bisa beli, dalam arti kita itu tidak melayani mereka kalau misalkan kita belum inisial, dikarenakan segala pembelian, seluruh pembelian di Indomaret itu harus menggunakan scan ataupun komputerisasi lah bahasanya, tidak bisa kita jual manual. Oke, itu belakangan saja penjelasannya. Cuman yang intinya itu kita itu inisial untuk melakukan sales, untuk melakukan penjualan. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, inisial sudah, komputer sudah berada di di sales, di penjualan, baru kita itu buka gerbang toko, gerbang yang panjangnya itu loh. Kita buka, berbet gitu kan. Lalu kita mulai ke tugas masing-masing. Biasanya yang pertama kali melakukan kegiatan adalah pramuniaga. Pramuniaga itu adalah seorang level paling bawah lah, disebutkan level paling bawah di antara tim-tim toko yang lainnya. Kalau misalkan kasir ataupun kepala toko ataupun MD itu berbeda. Dia itu tidak melaksanakan kegiatan pramuniaga. Nah, kalau pramuniaga ini ketika datang dia itu bersih-bersih, kayak misalkan depan toko, terus nyapu dulu, ngepel dulu, lap kaca dan yang lain sebagainya. Nah, itu semua kegiatan ketika pagi. Kalau misalkan kita shift pagi, shift 1. Nah, ketika itu
pramuniaga melaksanakan semua tugasnya dari depan sampai belakang, dari halaman depan Indomaret, toko Indomaret, sampai ke gudang Indomaret, entah itu nyapu, ngepel, ataupun membersihkan yang kotor-kotornya lah. Nah, itu adalah hal yang pertama. Nah, nanti setelah itu semua bukan beres pekerjaan ataupun sudah selesai pekerjaannya. Setelah itu dia itu harus melaksanakan tugasnya kembali, yaitu PJR. Apa sih PJR itu? PJR itu adalah sebuah sistem yang diadakan di sebuah toko ataupun seluruh Indomaret. Intinya ada PJR. PJR itu penanggung jawab rak. Misalkan nih, Duru Napis saya dikasih PJR, tanggung jawabnya itu SNB gitu. Snack-snackan lah intinya. Kalau misalkan nggak tahu SNB nanti akan saya jelaskan. SNB itu rak yang di dalamnya itu snack kayak ciki dan lain sebagainya. Nah, setelah kita beres dari kebersihan dan yang lainnya, kita itu memiliki tanggung jawab masing-masing. Kalau misalkan hari ini nih hari Senin atau hari Selasa, Napis misalkan ditanggung jawabi rak SNB, maka kita itu hanya mem-PJR-i, hanya membersihkan rak tersebut. Misalkan rak SNB 1 2 3, ya udah kita bersihkan rak 1 2 3 itu udah beres. Cuman itu aja. Cuman di dalam PJR itu bukan hanya sekedar membersihkan gitu aja, akan tetapi ada yang namanya CSB, cek segar bersih. Nah, itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh seorang pramuniaga ataupun karyawan Indomaret. Ada juga kalau misalkan kita beli nih di Indomaret, ada kan yang namanya price tag ya, label kuning, label putih gitu kan, yang ada promo dan yang lainnya. Nah, itu tuh kita ganti setiap hari. Kalau misalkan nggak setiap hari ya mungkin setiap minggu atau bulan lah. Kalau misalkan masa aktifnya atau masa periodenya sudah habis, kita wajib menggantinya. Soalnya apa? Di situ tuh ada yang namanya jangka waktu retur. Misalkan ada jangka waktu retur 1 bulan atau 2 bulan sebelum diretur dan yang lain sebagainya. Nah, itu adalah tugas-tugas kita dari pagi sampai selesai. Biasanya bisa 2 sampai 30 menit lah. 20 sampai 30 menit kalau satu rak. Kalau misalkan 2 rak ya sekitar 1 jam ataupun kurang lebihnya 1 jam lah. Dan itu semua tidak beres di situ saja. Ketika sudah melaksanakan PJR ataupun penanggung jawab rak tadi ya, kita itu langsung membersihkan gudang ataupun hal-hal yang berada di belakang gitu. Setelah itu kita itu nggak bisa langsung santai-santai, kita itu memiliki tugas-tugas yang belum kelar, tugas-tugas yang masih belum diselesaikan kita. Kalau misalkan ada nih, misalkan kita ditanggung jawabi rak gitu, rak apa, rak cooler, misalkan rak es krim ataupun rak minuman. Nah, itu kita bersihkan ataupun kita bereskan. Dan memang terlihatnya santai gitu, kayak bisa sambil ngopi, mungkin bisa sambil santai, tapi sebenarnya sesuai SOP-nya itu tidak boleh. Kita itu harus benar-benar fokus terhadap pekerjaan kita. Nah, akan tetapi kalau misalkan mungkin ya kepala tokonya enak gitu, kalau misalkan timnya enak, mungkin jangankan sambil ngopi, artinya kita itu bawa kopi gitu, mungkin boleh-boleh aja, tapi nggak tahu kalau misalkan di tempat yang lain. Kalau misalkan kita sudah selesai, biasanya kalau ada pelanggan, kalau misalkan ada orang yang datang nih yang mau beli, kalau misalkan yang lain kasirnya itu lagi istirahat nih, nah kita itu backing mereka, backing ataupun menjadi kasirnya. Soalnya kan tadi pertama kita sudah inisial. Nah, nanti kalau misalkan kasirnya lagi istirahat ataupun misalkan yang berkewajiban mengasiri itu sedang tidak ada, maka kita itu harus menggantikan. Misalkan nih komputer itu ada 2 nih, di komputer inti ataupun komputer induk, ada juga komputer anak. Nah, nanti kalau misalkan ada yang beli tapi komputer induknya nggak ada, nah itu kita yang ngeganti itu. Kita yang melayani mereka tuh. Biasa selamat datang Indomaret, selamat belanja. Pak Bu, ada yang bisa saya bantu? Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan kita di dalam Indomaret seperti itu. Kalau misalkan nanti ada yang ingin misalkan ingin beli apa, nggak tahu, kita yang nganter gitu. Kalau misalkan beli barang A misalkan yang nggak tahu, biasanya popok dan lain sebagainya. Popok dewasa sebelah mana ya lah, kita itu wajib mengetahuinya. Dalam arti wajib itu kita itu harus menunjukkan kepada dia gitu. Baik Bu, saya antar ke tempatnya, misalkan ini di sini. Nah, nanti kita itu
memberikan pengetahuan. Dalam arti pengetahuan itu gini, kalau misalkan ada yang nggak tahu barang ataupun misalkan yang nggak tahu expired, kita yang menjelaskan kepada mereka, ibu bapak misalkan ini susunya expirednya sekian, misalkan tanggal sekian, dan itu memang sepertinya mudah gitu, sepertinya simpel. Akan tetapi sebenarnya itu semua itu membutuhkan proses dan membutuhkan waktu untuk mengetahui hal tersebut gitu. Saya hanya ingin cerita saja nih, saya kan orangnya tidak perokok. Ketika ada orang yang beli rokok, ya Allah memalukan sekali. Saya itu nggak tahu gitu tempatnya di mana. Bahkan kadang-kadang saya yang ditunjukin gitu sama pembelinya. Misalkan nih kasir lagi nggak ada nih, lagi ke belakang. Kasirnya itu lagi istirahat, lagi sholat misalkan. Ada yang beli nih, mau beli rokok Surya apa ya, kretek nih misalkan, Promile apa gitu kan, saya nggak tahu tentang rokok. Aduh saya tuh bingung gitu. Oh Surya kretek pak, yang mana pak? Kata saya tuh. Yang itu mas. Saya tuh bingung, bener-bener gak tahu. Nah dalam arti kita itu harus menghafal itu semua. Dari rak ini nih, dari misalkan rak rokok itu ada 100 ya, ibaratkan ada 100 rokok, berarti kita itu harus hafal. Dan saya merasa keberatan, dalam arti keberatan itu saya merasa bingung karena saya nggak tahu posisi rokok tersebut, karena kan saya bukan perokok. Akan tetapi saya juga mulai dari sekarang mulai memahami dan mulai menghafal posisi rokok Surya sebelah sini, posisi rokok apa sebelah sini, dan itu adalah tugas kita. Jadi jangan jangan berpikiran bahwasanya kerja di Indomaret itu sesantai yang kalian bayangkan lah. Jadi dari pagi, dari pertama kita masuk sampai kita pulang itu tuh Masya Allah, kadang-kadang tugas kita itu gak beres sampai situ. Dan nanti kalau misalkan sudah itu semua beres gitu, kalau PJR udah beres, kebersihan udah beres, terus nge-baking ataupun menggantikan kasir itu kita sudah beres, nanti yang si pagi jam 7 sampai jam 2 itu kita beres, lalu kita ganti shift. Nanti itu kita setoran tunai, atau bukan setoran tunai ya, maksudnya kita itu setoran hasil penjualan ataupun hasil sales kita selama shift kita itu. Dan nanti ada hal yang mengerikan sekali menurut saya, yang namanya minus itu, ya Allah ada aja gitu, nggak tahu kenapa, karena emang kesalahan, karena emang ada uang yang tidak terhitung mungkin, dan yang lain sebagainya. Akan tetapi nanti akan saya jelaskan dan akan saya berikan videonya di video yang selanjutnya, oke? Mungkin itu aja sih gambaran dari saya, cerita-cerita apa sih kerja di Indomaret itu ngapain aja sih. Jadi saya berikan gambaran seperti tadi ya, dan saya berikan foto-fotonya seperti tadi ketika saya OJT ataupun ketika saya PKL. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan di video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga cerita simpel ini, cerita singkat ini bisa memberikan gambaran kepada kalian, ataupun gambaran bahwasanya seperti ini loh kerja di Indomaret itu. Bukan enak-enak banget ya, bukan santai-santai amat. Sebenarnya ada tugas yang harus kita kerjakan itu. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tulis di kolom komentar mau dibikinin video apa ya. Kalau misalkan kalian pengen seputar interview ataupun seputar pengalaman kerja di Indomaret yang lainnya, ataupun hal-hal yang lainnya lah seputar pekerjaan ini, nanti akan saya buatkan videonya dan akan saya sharingkan kepada kalian semua. Sekian dari saya Durun Napis undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.